sejak kapan sih orang Arab itu datang ke Nusantara? Dari abad ke-7 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sejarah masyarakat Arab di Nusantara. Dengan saya Wida Abdillah selaku moderator podcast kali ini. Sebelumnya, kayak kita kenalan dulu deh sama para pembicara podcast kita. Boleh dari sini dulu, Kak? Oke, perkenalkan saya Ferdi Arianto. Perkenalkan nama saya Sultan Mujibur Rahman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifah Najia Hadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Fazri Naila. Oke, kali ini sebenarnya topiknya tuh benar-benar berangkat dari rasa penasaran yang sangat sederhana. Kayak kenapa sih di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Solo itu kita sering banget menemukan kawasan-kawasan yang dikenal sebagai kampung Arab. Nah, itu benar jadi rasa penasaran kita nih untuk pembahasan podcast kita kali ini. Dan kenapa juga ada nama-nama seperti Pengajar atau Pasar Kliwon yang identik dengan komunitas keturunan Arab. Nah, jawabannya itu ternyata punya sejarah yang panjang banget dari abad ke-7 sampai era pergerakan kemerdekaan kita. Jadi, mari kita mulai. Mungkin sekarang pertama mulai dari Kak Alifah dulu ya, Kak. Aku mau nanya-nanya nih, sebenarnya sejak kapan sih orang Arab itu datang ke Nusantara? Jadi itu sebenarnya terjadi lama banget Kak Wida. Hubungan dagang antara masyarakat Arab dengan Nusantara itu sudah terjadi dari abad ke-7 Masehi. Nah, jadi itu bukan hal baru lagi pada masa kolonial kala itu. Oke, berarti udah lama banget ya, Kak, itu Betul, terjadinya. betul. Dan kalau boleh tahu mayoritas mereka datang dari daerah mana di Arab? Nah, mayoritas mereka itu berasal dari Hadramaut atau yang sekarang tuh dikenal masuknya daerah Yaman. Jadi kalau kita sering dengar kayak orang-orang Arab Hadrami atau masyarakat keturunan Hadrami itu tuh merujuk kepada kelompok itu. Terus tujuan mereka datang ke sini itu sebenarnya untuk apa sih? Apa emang buat dagang doang kah atau ada hal lain? Nah, kebetulan memang tujuan utamanya itu untuk berdagang, tetapi ada juga tujuan-tujuan lain kedatangan mereka ke Nusantara, yaitu ada sebagai ulama dan juga sebagai dai penyebar agama Islam. Jadi mereka itu sambil berdagang, mereka juga sambil berdakwah tentang agama Islam. Berarti nggak fokus di dagang doang ya? Iya, betul. Oke, menarik. Terus mereka tuh menetapnya di mana aja tuh, Pak? Nah, karena mereka ini datang melalui jalur laut ya, tentunya kan dekat pelabuhan. Nah, di situ mereka tuh datang dari beberapa kota besar kayak Batavia, Surabaya, Semarang, dan Palembang. Jadi gak heran gitu kalau misalnya di berbagai kota itu tuh mereka tuh berkembang pesat gitu. Oke. Terus juga kalau kita bicara soal peran mereka secara lebih luas di Nusantara itu seperti apa tuh, Kak? Boleh jelasin? Nah, untuk peran mereka sendiri itu sebenarnya banyak, Kak Wida. Jadi mereka itu yang pertama, mereka berperan dalam dunia perdagangan di internasional. Jadi istilahnya mereka tuh semacam penghubung antara pedagang lokal dengan jalur dagang global. Kemudian yang kedua, mereka juga sebagai mereka tuh membuat masjid dan juga sekolah. Kemudian mereka juga membangun lembaga sosial, betul banget, lembaga sosial. Dan juga mereka menyebarkan agama Islam. Jadi mereka tuh sangat menjadi pengaruh tersebarnya agama Islam di Nusantara. Nah, jadi emang benar-benar dalam mereka tuh bukan fokus di ekonomi, tapi juga fokus dalam membawa dampak keagamaan ya, karena dalam penyebaran agama Islam tersebut. Oke, udah. Tadi kita sudah dengar soal latar belakang dan peran umum masyarakat Arab di Nusantara. Nah, sekarang saya penasaran nih, gimana sih posisi masyarakat Arab ini ketika Belanda mulai menguasai Nusantara? Mungkin itu akan dijelaskan oleh Kak Ferdi. Oke, siap Kak Wida. Jadi gini, ketika Belanda menguasai Nusantara ya, itu mereka nggak memperlakukan masyarakat Arab sama seperti masyarakat pribumi. Nah, ada kebijakan-kebijakan khusus yang diterapkan.
Kalau beda kebijakan apa gitu? Nah, ada yang pertama itu kalau untuk kebijakannya itu namanya Vreemde Uittreding, atau kalau diterjemahkan itu artinya timur asing. Nah, jadi masyarakat Arab ini diklasifikasikan sebagai golongan timur asing, apalagi pemerintah kolonial. Oke, gitu kau Ida. Oke, jadi maksud dengan golongan timur asing itu apa dan sejajar siapa kau? Oke, jadi Belanda pada saat itu membagi masyarakat menjadi beberapa golongan berdasarkan ras. Nah, golongan timur asing ini biasanya berisi orang Arab, Tiongkok, dan India. Nah, jadi bukan orang Eropa, tapi juga bukan orang pribumi gitu. Posisi mereka itu semacam di tengah-tengah dalam struktur sosial kolonial. Terus ada nggak sih Kak kebijakan yang lain? Ada namanya itu Passentesel atau sistem izin perjalanan. Jadi orang Arab itu harus memiliki surat izin kalau mau bepergian ke daerah tertentu gitu maksudnya. Nah, ini jelas membatasi ruang gerak mereka gitu sebagai masyarakat Arab. Berarti masyarakat Arab itu nggak bebas ya kemana-mana? Benar banget. Tidak bebas karena itu tadi ada batasan-batasan ruang gerak terhadap masyarakat Arab tersebut gitu. Ada lagi yang namanya itu Wijkstelsel, sistem permukiman khusus. Jadi masyarakat Arab itu ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu. Misalnya di Pekojan, kemudian Batavia. Ini nantinya jadi cikal bakal apa yang kita kenal sebagai kampung Arab gitu kali ini. Oke, berarti kampung Arab itu sebenarnya lahir dari kebijakan yang udah disebutkan tadi dan juga bukan murni karena mereka berkelompok sendiri ya? Iya benar sekali Mbak Ida. Ini poin penting ya, yang menarik karena kadang orang mengira kampung Arab itu berbentuk secara alami gitu, pure Arab gitu ya kan. Tapi padahal itu ya awalnya itu kebijakan kolonial yang memaksa mereka untuk tinggal berkelompok gitu supaya lebih mudah diawasi gitu pada orang-orang kolonial itu gitu. Terus ada lagi nggak tuh kebijakan yang lainnya? Ada. Nah, yang terakhir itu soal pengawasan politik dan sosial. Jadi organisasi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat Arab itu diawasi ketat oleh pemerintah Belanda gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih sebegitu diawasinya sama pemerintah Belanda ini? Nah, ini menarik. Belanda itu khawatir dengan pengaruh gerakan dakwah religius dari Hadramaut karena mereka takut ini bisa memicu persatuan dan perlawanan dari masyarakat lokal. Nah, jadi ada semacam kekhawatiran terhadap apa yang disebut pan-Islamisme, gerakan yang bilang menyatukan umat Islam lintas wilayah untuk melawan penjajahan. Gitu. Sebenarnya kebijakan ini lahir karena adanya rasa takut dan rasa curiga dari pemerintah Belanda ya, bukan semata-mata tentang administratif gitu. Benar ya, soalnya ada unsur kontrol politik yang cukup kuat di baliknya. Oke. Meskipun dibatasi dengan berbagai kebijakan tadi, saya penasaran banget nih apa dampak yang tetap mereka tinggalkan buat Nusantara. Dampaknya itu ternyata cukup luas, mencakup beberapa bidang. Yang pertama itu di bidang keagamaan. Nah, mereka berperan dalam penyebaran Islam dari pendirian masjid-masjid gitu. Ada lagi nggak? Nah, ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini muncul tokoh-tokoh pendidikan dan berdirinya lembaga pendidikan Islam. Nah, contohnya itu seperti Jamiat Khair, kemudian Al-Irsyad. Nah, ini yang tinggal ada di daerah Tanah Abang itu ya. Ini berdekatan gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal ini ya. Karena ini teman saya Sultan gitu.
mempunyai cerita yang menarik gitu ya. Oke, tunggu ya Kak Sultan. Iya, setelah cerita ini. tentang salah satu tokohnya. Oke. Kak Terus Wida. Kak Ferdi, ada lagi Iya. nggak tuh dampak lainnya? Ada di bidang bahasa, Oke. Mereka memberikan banyak kosakata pada bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Nah, jadi banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab yang kita pakai sehari-hari gitu, kayak kolamun dan lain-lain gitu ya, Kak Wida ya. Nah, itu sebenarnya masuk lewat interaksi ini gitu. Oke, iya juga ya, kayak kata-kata kitab kan yang Iya, bahasa benar, Arab, iya. terus juga Waktu, kabar, iya. kabar ya benar-benar. Apalagi kita sebagai masyarakat gitu kan, masyarakat yang mana suka menyapa, tegur sapa, apalagi berbahasa Arab gitu kan, sabahul khair, sabahul nur gitu Kak Wida. Iya. Nah, contohnya ternyata di bidang sosial dan budaya terbentuklah komunitas Arab dan berkembangnya tradisi Arab di Indonesia. Dan yang terakhir itu di bidang politik muncul tokoh-tokoh keturunan Arab dalam pergerakan nasional kita. Oke, jadi walaupun masyarakat Arab ini pergerakannya diawasi dan dibatasi oleh pemerintah Belanda, tapi mereka tetap terasa ya kontribusi atau membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat Nusantara. Iya, benar sekali Kak Wida. Ini menarik juga nih, karena pembatasan itu justru nggak menghentikan kontribusi mereka gitu. Malah dalam beberapa hal semakin memperkuat identitas dan solidaritas komunitas Arab sendiri gitu. Oke, paham. Ngomong-ngomong soal kontribusi di bidang pendidikan tadi, saya jadi penasaran banget nih sama tokoh yang mau diceritakan oleh Saudara Sultan. Oke, boleh langsung Saudara Sultan. Oke, terima kasih Kak Wida. Jadi tokoh yang akan saya bahas kali ini adalah bernama Syekh Ahmad Soekarti. Beliau adalah salah satu tokoh besar yang berperan penting pada pendidikan Islam Indonesia. Oke, boleh diceritain dulu nggak sih latar belakang sosok Syekh Ahmad Soekarti ini? Nah, ini sedikit menarik nih. Syekh Ahmad Soekarti ini tidak berasal dari Hadramaut seperti kebanyakan komunitas Arab di Nusantara. Tapi beliau datang dari Sudan, Afrika. Beliau lahir di Sudan pada tahun 1875 dan mendapatkan gelar ulama besar di Arab. Dan beliau diundang oleh Indonesia untuk membantu pendidikan di Indonesia. Oke, berarti beliau ini emang diundang khusus ya untuk mengajar, Betul. bukan datang sendiri untuk berdagang seperti kebanyakan orang Arab gitu. Betul, beliau diundang langsung oleh pendidikan Indonesia dengan alasan karena di tahun itu kita kekurangan guru yang berkualitas, betul. Oke. Nah, maka dari itu dipanggillah beliau untuk yang berpengetahuan luas untuk membantu pendidikan di Indonesia. Terus sebenarnya apa sih yang membuat beliau ini dikenang secara khusus? Kan pasti banyak nih para ulama-ulama yang datang ke Nusantara untuk mengajar juga. Nah, ini bagian pentingnya nih. Syekh Ahmad Soekarti ini memperjuangkan kesetaraan hak pendidikan. Dia menolak sistem kasta dan pada seluruh lapisan masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu punya hak untuk belajar tanpa memandang faktor keturunan. Oke, jadi sebenarnya beliau ini melawan semacam stratifikasi ya, jadi Betul. keadaan sosial yang ada dalam komunitas Arab sendiri, bukan cuman pendidikan formal aja gitu ya Kak. Betul. Pada masa itu komunitas Hadromi ini sendiri banyak pembagian seperti golongan Sayyid dan golongan lainnya. Nah, karena itu prinsip kesetaraan beliau itu memperjuangkan perjuangan ini bertentangan dengan pendapat sebagian pihak yang lain. Dan akhirnya beliau memilih keluar dari Jamiat Al-Khair. Kalau boleh tahu setelah keluar apa yang dilakukan oleh beliau? Nah, setelah beliau keluar ini, beliau tidak langsung balik ke Sudan. Beliau ini membuat sekolah baru yang bernama Al-Irsyad Al-Islamiyah, betul.
yang didirikan pada tahun 1914. Dan jadi sekolah ini jadi didirikan justru demi mempertahankan prinsip kesetaraan yang ia yakini. Oke, jadi beliau ini sebenarnya termasuk sosok yang berani dalam mengambil sikap ya, walaupun harus keluar dari lembaga yang sudah mapan, yang sudah jadi Iya, semuanya. benar. Jadi dia juga pelopor pembaruan Islam di Nusantara. Bahkan beliau ini bersahabat karib dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan, dan mereka bahu-membahu menggerakkan reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Oke, sangat menarik ya. Berarti ada hubungan jaringan antar tokoh pembaru Islam lintas latar belakangnya. Ada yang dari Jawa seperti Ahmad Dahlan, ada yang dari keturunan Arab seperti Syekh Ahmad Sukarti ini. Persis. Jadi ini menunjukkan bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu bukan usaha dari kelompok saja, tapi kolaborasi berbagai macam ulama di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Kak Sultan. Ini benar-benar sangat menarik banget guys pembahasannya tentang tokoh di bidang pendidikan. Sekarang saya penasaran banget nih soal tokoh Arab yang berperan di pergerakan nasional. Mungkin Kak Aulia bisa bantu jelaskan? Pas sekali Kak Wida, jadi ini tuh semacam momen penegasan di identitas politik. Jadi setelah itu beliau mendirikan PAI atau Partai Arab Indonesia untuk menyatukan warga keturunan Arab ke dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara politik. Oke, jadi sama halnya seperti yang tadi udah disinggung oleh Kak Ferdi ya soal munculnya tokoh keturunan Arab dalam pergerakan nasional. Iya, persis banget Kak. Ini tuh contoh konkretnya Kak. Jadi beliau ini tuh berjuang gak berhenti di situ aja. Beliau juga menjadi anggota BPU PKI. Jadi terikat langsung gitu Kak dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia menjelang kemerdekaan tahun 1945. Jadi beliau ini tuh ikut ambil bagian dalam proses yang sangat fundamental ya bagi negara kita ini. Betul Kak. Yang terakhir ini juga beliau ini ada misi di diplomasi ke Mesir. Jadi setelah Indonesia merdeka, beliau ini tuh menjadi bagian dari delegasi RI bersama Haji Agus Salim. Dia tuh berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan jujur pertama bagi Indonesia dari negara Mesir pada tahun 1987. Oh, jadi itu Mesir negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara jujur, dan AR Baswedan ini ikut berperan dalam misi diplomasi itu ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Jadi kalau kita rangkum nih Kak, perjalanan hidup beliau ini menunjukkan bagaimana seseorang keturunan Arab bisa mempunyai kontribusi yang sangat besar, mulai dari level komunitas, lewat Sumpah Pemuda Keturunan Arab, sampai level negara lewat BPU PKI dan misi diplomasi internasional. Menarik banget nih kalau misalkan kita bandingkan guys dua tokoh tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama Syekh Ahmad Sukarti itu di bidang pendidikan dan AR Baswedan di bidang pergerakan nasional. Yang keduanya sama-sama menunjukkan bahwa masyarakat keturunan Arab ini enggak cuma jadi objek kebijakan kolonial, tapi juga jadi subjek yang aktif memperjuangkan perubahan, gitu ya Kak? Iya, betul sekali Kak. Oke, sekarang mungkin kita bisa mundur sedikit ke belakang untuk membahas struktur sosial di masa kolonial. Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Alifah? Oke, jadi pada saat itu ya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan hierarki sosial, status hierarki sosial berdasarkan ras lewat Reglement pada tahun 1854. Kemudian masyarakat itu dibagi menjadi tiga, ada bangsa Eropa, bangsa Timur asing, dan juga pribumi. Nah, untuk Timur asing ini tuh dia mencakup Arab, Tionghoa, dan juga India. Kemudian sistem ini tuh membatasi akses masyarakat berdasarkan status rasial dalam bidang hukum, pendidikan, tempat tinggal, dan juga ekonomi.
Oke, jadi gimana tuh Kak posisi masyarakat Arab itu sendiri? Nah, untuk posisi masyarakat Hadramini ini dia termasuk di timur asing kan, bersama Tionghoa. Tapi meski dibatasi oleh pemerintah, mereka tuh tetap bisa berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Interaksi dengan masyarakat lokal juga melahirkan asimilasi dan akulturasi budaya yang akhirnya membentuk identitas Arab Indonesia. Jadi ada paradoksnya yang dibatasi secara formal tapi tetap terjadi percampuran sosial yang mendalam gitu ya, Kak? Betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya boleh lanjut ke Kak Ferdi untuk lanjut bahas soal interaksi sosial masyarakat Arab dengan pribumi. Boleh dijelasin Kak? Oke, untuk interaksi terjalin lewat perdagangan dan dakwah, Pak Bida. Nah, perkawinan campuran yang melahirkan generasi mualad ya seperti Abdurrahman Baswedan. Ya, coba cut dulu mungkin. Sorry. Udah, nggak apa-apa. Oh ya. Seperti Abdurrahman Baswedan tadi gitu kan. Lalu proses asimilasi budaya dan makin kuatnya penyebaran Islam gitu, Kak Wida. Oke, dari situ gimana sih identitas Arab Indonesia bisa terbentuk? Nah, identitas ini justru muncul sebagai respon terhadap penggolongan rasial kolonial karena dipisahkan sebagai timur asing. Keturunan Arab mulai mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, berupaya menghapus sekat itu. Nah, dan aktif di organisasi sosial, pendidikan, sampai pergerakan nasional. Seperti yang sudah kita bahas lewat Syekh Ahmad Sukarti tadi ya, dan Abdurrahman Baswedan gitu. Oke, jadi pengalaman diusahakan itu justru melahirkan kesadaran kolektif baru ya Kak? Ya, benar sekali, tepat sekali. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Ya. Sekarang lanjut soal kampung Arab. Nah, boleh Kak Sultan, kenapa tuh bisa terbentuk? Oke, baik. Jadi seperti yang dibahas, sistem perkampungan Arab ini terbentuk karena 3 hal. Yang pertama ada sistem Witch-Council adalah aturan yang mewajibkan warga Arab tinggal berkelompok. Dan yang kedua ada status timur asing yang mempermudah administrasi penarikan pajak. Yang ketiga ada kekhawatiran terhadap pan-islamisme yang gerakan dakwah dari Hadrul Maut yang dianggap berpotensi memicu perlawanan. Terus kalau boleh tahu Kak, karakteristik khas kampung Arab itu apa aja sih Kak? Nah, jadi untuk ciri ya, itu ada 3. Yang pertama ada sekitar masjid jami sebagai jantung ibadah dan sosial. Yang kedua ada lokasinya dekat pelabuhan sebagai pasar karena mayoritas warganya berdagang. Dan yang ketiga ada sistem kepemimpinan semi Ottoman ya, yang bernama Kapiten der Arabieren yang menjembatani kelompok Arab dengan birokrasi kolonial. Oke, jadi 3 hal tadi atau hal yang disebutin oleh Kak Sultan ini tuh berkesinambungan dengan pengawasan ekonomi, politik bertemu dalam satu kebijakan yang sama gitu ya Kak? Nah, betul sekali. Oke, lanjut nih, seperti yang sudah kita kenal kampung Arab itu sekarang tuh ada di mana aja sih? Boleh kalian jelaskan? Boleh Kak, jadi di kampung Arab ini tuh ada 5 tempat Kak. Yang pertama tuh ada di Pekojan di Jakarta, itu merupakan pemukiman tertua sejak abad ke-18. Terus yang kedua tuh ada di Ancol di Surabaya. Itu tuh dekat Masjid Angker dan juga merupakan tempat lahirnya tokoh pergerakan nasional kita A.R. Baswedan. Terus yang ketiga itu ada Pasar Tiwan di Solo yang berkembangnya itu sejak era FOC. Itu lalu yang keempat itu ada Epang di Bogor.
Terus yang terakhir ada Arab Street di Palembang. Itu semua tuh konsisten berada di kota pelabuhan dan pusat pedagang. Oke, terus kalau boleh tahu Kak, dan boleh dijelasin juga apa aja dampak dari sistem perkampungan Arab itu Kak? Jadi ada beberapa sistem di berbagai sisi. Yang pertama itu ada dari sisi sosial. Sisi sosial ini tuh memisahkan kelompok etnis, tapi justru memperkuat solidaritas komunitas Arab. Terus dari sisi ekonomi, jadi pusat perdagangan dan jaringan dagang Arab. Terus dari sisi budaya agama, itu jadi pusat penyebaran agama Islam dan tradisi Hadrami. Terus yang terakhir tuh ada dari sisi politik. Politik ini tuh justru mendorong kesadaran politik Arab Indonesia yang mendukung kemerdekaan seperti kiprah A.R. Baswedan. Oke, jadi dari awal kebijakan-kebijakan yang membatasi justru malah jadi kekuatan bagi mereka yang dibatasi ya Kak? Iya, persis begitu Frida. Oke, sebelum kita tutup nih, saya pengen dengar satu kalimat kesimpulan dari masing-masing para pembicara kita hari ini. Mungkin boleh dari Kak Alifa dulu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang aku sampaikan itu bahwa kita telah mengetahui hubungan antara masyarakat Arab dengan Nusantara itu sudah terjadi sejak dahulu sekali, sejak lama sekali, yaitu abad ke-7 Masehi lewat jalur perdagangan dan juga dakwah. Kemudian mereka juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan juga pendidikan dan sosial juga budaya di Nusantara ini. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, terus kalau kesimpulan dari Kak Ferdi gimana? Oke, kesimpulan dari saya di masa kolonial mereka digolongkan timur asing dan mengalami banyak pembatasan izin perjalanan, pemukiman khusus sampai pengawasan politik. Terus kalau misalkan kesimpulan dari Kak Sultan gimana? Menurut kesimpulan saya, dari pembatasan ini lahirnya tokoh-tokoh hebat seperti salah satunya Syekh Ahmad Sukarti, dan perkampungan Arab yang awalnya segresi malah menjadi pusat dagang dan ilmu. Kalau misalkan dari Kak Alia sendiri gimana Kak kesimpulan dari pembahasan kita tadi? Baik Kak, jadi kesimpulan dari aku tuh bahwa interaksi dengan pribumi itu tuh melahirkan identitas Arab Indonesia. Terus lewat tokoh seperti A.R. Baswedan yang bisa melahirkan juga kontribusi sampai ke level kegerakan kemerdekaan dan diplomasi internasional. Oke, mungkin kalau misalkan bisa dijadiin satu kali ya kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang sejarah masyarakat Arab di Nusantara adalah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas bertahan, beradaptasi, juga berkembang di tengah kebijakan yang membatasi mereka. Tapi pada akhirnya mereka justru ikut membentuk wajah Indonesia yang kita kenal sekarang ini, seperti Kampung Arab ya, yang udah familiar banget nih sama kita. Oke, mungkin cukup sekian kali ya tentang pembahasan kita tentang sejarah masyarakat Arab di Nusantara. Terima kasih untuk para pembicara-pembicara kita hari ini, Kak Alifa, Kak Alia, Kak Sultan, juga Kak Ferdi. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, baik kita sebagai pengisi podcast juga teman-teman semua. Saya Wida Abdullah, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Selamat datang di podcast sejarah. Rame nih. Tiba-tiba. Tiongkok dan India. Ulang lagi, Fer. India. Jadi bukan orang Eropa. Ulang lagi, jangan sampai ketawa dulu. Kenapa Tionghoa dipelan? Yang keluar. Coba tahu lagi tafian. Oke dong. Udah segitu biar enggak apa udah. Tionghoa. Tionghoa. Perkenalkan
Jelek banget. Jangan gitu. Lu masih percobaan ya? Ya coba. Tunggu berapa gue tampil. Nama saya Ferdianto. Cepetan biar pas ini. Ya. Ngeledek jadul. Oke, sekarang ulang. Udah tahu dong, udah dong. Oke. Siap. Video ini Oke. kain sini. Pergitiu ya. Pergitiu. Biar belakang. Behind the scene. Kenalan. Oke, perkenalkan saya Ferdi Arianto. Saya tinggal di Jakarta. Nggak usah. KTP. Mau apa? Terus apa Jadi nih? sebagai pembicara apa? Atau Udah sih, Ferdi. Nah, coba kan dulu. Bagus gak? Bagus. Beliau datang dari Sudan, Afrika. Dia Kemarin gue awal. Ulang. 45 nih. Yang